kembali ke Zen tadi tentang ini kaitannya dengan dunia komersial sekarang ya, yang saya lihat Nike menggunakan satu jargon just do it gitu kan ya. Tapi Pak Eki mengatakan itu sebenarnya Zen banget gitu ya. Just do it. Itu gimana Pak Eki bisa menyimpulkan bahwa itu sebenarnya Zen, artinya Nike ngambil dari satu nilai di dalam Zen. Ya kita tidak bisa, memang nggak bisa memonopoli, artinya bahwa itulah Zen itu sendiri ya dimulai dari Zen Buddhism, tapi kemudian itu mau menjadi Zen Katolik, Zen Muslim, Zen apalah gitu, karena Zen itu sendiri cuma satu praktek ya, untuk kalau secara ini kembali ke fitrahnya kita itu. Ya, terus sebetulnya kan cuma itu aja. Artinya tanpa ada kelekatan, tanpa ada justru pikiran lah ya, yang paling menonjol dari ego itu kan pikiran, perasaan, kemauan. Nah, tanpa ada non-thinking, non-attachment, kemudian yang populer itu Zen itu as it is-ness itu ya, apa adanya gitu ya. Itu semua kan bisanya kalau memang kita praktek gitu ya. Artinya setiap saat memang kita menyadari itu bahwa memang cuma begitu gitu. Kayak kalau you bilang just do it, sebetulnya atau pertanyaan you yang selalu juga mengenai berapa dekatnya itu atau praktek-praktek Zen itu dengan masyarakat Jepang itu ya, tanpa dia sendiri juga tahu itu Zen apa itu ya, jadi jadi mereka lakukan aja. Iya, tapi udah di DNA dia dan dia memang sudah, maksudnya begini ya, memang dia sangat menjiwai filosofi daripada dalam kehidupan sehari-hari. Apakah itu menjiwai dalam konteks ada semacam attachment gitu ya, atau engagement ya dengan filosofi. Engagement, betul sekali. Dan itu mungkin dengan semangat Bushido itu ya, samurai itu, di mana Bushido itu sendiri kan mengedepankan kepentingan orang lain misalnya ya. Sangat mengecilkan kepentingan diri sendiri misalnya ya, sehingga kehormatan, harakiri itu kan bukan bunuh diri, itu kehormatan. Itu sebenarnya untuk menjaga kehormatan ya, atau menunjukkan pertanggungjawaban barangkali. Betul sekali. Jadi terutama karena dia mengerti mati itu apa, hidup itu apa gitu ya. Jadi ya mati nomor satu ya jangan dilihat dari kacamata kehidupan ya toh. Seperti kita kan nggak bisa memandang orang yang nggak punya kaki, dari kita yang punya dua kaki ya persepsinya tentu kan berbeda gitu ya. Jadi ya memang apa adanya itu, bagaimana menyikapi apa adanya, dan itu sangat menjiwai praktek manajemen di dalam komersial itu ya, yang dibilang apa itu just in time crisis management misalnya, sebelum krisis dia udah seperti ini yang terakhir yang dilakukan gitu ya, yang pertama dan yang terakhir misalnya gitu kan. Jadi do it right the first time. Jadi semua itu memang pada saat yang sama itu memang sangat spesial, tapi ya itu pada saat yang sama juga nggak ada apa-apanya gitu. Itu yang kemudian mewarnai sistem manajemen Jepang ya, dengan konsep-konsep tadi, perbaikan terus-menerus, continuous improvement, ya, just in time. Dalam bahasa mereka itu membungkusnya dengan filosofi Kaizen ya. Dan itu Zen ini sekali ya, berpengaruh sekali ya di dalam karakter itu. Kalau orang Jepang ditanya Zen dia nggak tahu apa itu. Berarti mereka nggak ngerti juga ya. Kalau secara bahasa gitu apa itu Zen?
Iya. Tapi yang mereka lakukan itu sebenarnya itu sudah ada gitu ya, Betul. di dalamnya. Jadi sudah melekat ya, sudah engage. Jadi Itu ini bahasa terminologi udah nggak ini lagi, tapi perilaku yang betul sekali. bisa dilihat sudah menunjukkan itu ya. Karena ya sekali lagi kata-kata itu kan bukan realitas kan. Konsep itu kan tidak bisa menggambarkan realitas gitu kan. Pikiran tidak bisa, ide semua itu tidak bisa. Makanya kalau di Zen misalnya ada ungkapan mind to mind transmission gitu. Transmisi mind to mind jadinya. Jadi seperti dikatakan it's only wisdom looking for wisdom. Jadi yang ngerti apa enggak gitu. Itu yang cerita yang saya coba kirim ke YouTube. Buddha itu waktu dia mau mati, muridnya kumpul ada 3.000 beberapa, terus dia kasih bunga itu, cuma satu yang tersenyum, Mahakasapa itu kan. Nah, jadi dia tahu kalau itu udah tahu gitu. Jadi dia yang neruskan gitu. Jadi bukan karena ada tes, ada apa. Terima kasih bunga aja gitu kan. Ya tesnya itu kasih bunga itu. Baik ya. Suka itu Zen cerita-cerita, boleh cari komik. Dulu tuh siapa tuh yang secara populer bikin komik dalam bentuk komik itu banyak. Zen itu kan misalnya sekali lagi itu buat mementokkan kognitif kan, pikiran yang kognitif itu supaya mentok itu supaya bisa transform gitu ya, bisa lompat lah gitu. Lah itu komiknya tuh banyak itu yang lucu kan dia biasa pakai koan ya. Jadi what is the sound of one hand clapping? Misalnya kalau tepuk tangan setangan tuh suaranya gimana? What is your face before you were born? You tuh sebelumnya berpikir apa? Bagaimana? Itu disampaikan dalam bentuk komik, dalam bentuk narasi cerita di dalam komik. Iya. Yang saya ingat, you ngomong soal cerita itu, jadi saya ingat apa ya? Yang saya ingat misalnya ini ada 4 murid, dia mau berlatih satu malam ini mulai dari sore gitu sampai pagi, nanti untuk memang duduk tanpa bicara misalnya gitu kan, pasang lilin kan, pasang lilin baru 1 jam mungkin gitu lilinnya mati dan ketiup angin. Itu yang satu bilang, wah lilin mati. Yang satu lagi bilang, loh kok kamu omong gitu kan. Terus yang ketiga, yang ke satu kan bilang lilin mati, yang kedua bilang kok kamu omong, yang ketiga bilang kamu ini dua-duanya omong-omong ini. Pada sini juga ngomong ya. Dan yang keempat bilang cuma saya nggak ngomong. Ya semacam supaya you semangat mau cari-cari komik. Ya banyak beredar ya itu Pak. Kalau saya secara kan suka bercanda gitu, saya bilang yang kenceng kita kan biasa berpikir ini yang overthinking, overanalysis. Yang kenceng kelewatan gitu ya. Yang kendor kan nggak nyampe gitu ya. Yang pas, jadi yang pas ini ya, nggak kenceng, nggak kendor. Yang pas juga nggak nemu gitu. Baru lagi satu lagi, yang nemu juga nggak nemu gitu. Jadi kalau saya merasa kalau saya udah tahu, ini celaka ini. Ya merasa tahu itu ya yang tidak positif berarti ya. Ada sesuatu. Kalau dalam Zen itu bilang begitu kamu mikir, begitu kamu mentertawakan pikiranmu gitu.
Ah, ya, ya. Karena memang dasar filosofinya itu ya, tidak overthinking. Ah, let it be, Malah, just do it. iya, malah stop stop thinking, start living gitu. Tapi kalau kita mikir, kan nggak merasakan ada angin sepoi-sepoi misalnya, ya. Tidak melihat itu matahari yang mau terbenam misalnya ya. Jadi bagaimana dikatakan kita hidup gitu ya? Ya, ya. Tapi saya masih penasaran soal stop thinking ini karena sebagai makhluk yang berpikir ya, ini kan akan selalu ada di dalam setiap gerak nafas kita ya. Tapi mungkin prinsipnya tidak overthinking ya Pak Aiki. Itu you tuh termasuk inilah, kita kan memang dicuci otak oleh Barat gitu ya. Itu Rodin ya, yang filosofer Rodin. Oke. Bukan Rodin, saya salah. Yang satu itu Descartes itu. Descartes. I think that's why I am. Ya, ya. Dengan saya contoh berpikir tadi, maka itu saya ada ya. Tapi dengan contoh tadi kan, kalau kita bilangnya I think that's why I am not. Ya, ini kebalikannya. Kalau kita mikir kan kita nggak tahu. Kalau saya sekarang mikir, saya nggak dengar loh omongan you apa. Saya dengar apa yang saya mau dengar kan. Tapi saya nggak nangkep apa adanya kan. Anyway, kita ini sekarang tidak merasa, atau kita merasa aneh seperti yang you katakan tadi. Kalau pikiran itu berhenti. Itu karena kita merasa pikiran itu memang ya begitu ya, jalan terus seperti kayak mobil itu. Tapi kalau mobil kan kita anggap aneh kalau dia digerasi jalan terus kan. Kalau kita pikiran kan jalan terus, tidur juga jalan terus, nggak aneh gitu kan. Kita anggap itu adalah sesuatu yang wajar, padahal itu nggak wajar. Gitu. Nah, kita nggak ngerti beyond thinking itu, atau the thinking of non-thinking. Non-thinking itu bukan nggak mikir sebetulnya. Sebetulnya pikiran itu kan dualitas ya kan, mikir apa nggak mikir. Tetapi kan ada yang dikatakan bukannya mikir, bukannya nggak mikir. Oke. Kalau mikir dan nggak mikir itu kan dualitas, benar, salah, ya kan, baik. Seperti salah benar. Iya kan, itu dualitas pikiran kan. Pikiran tuh cuma bisanya itu, iya tuh. Nah, tapi kan ada yang di luar itu, yang kita katakan kesadaran itu. Cuma kesadarannya apa? Karena itu masalah praktek. Kalau kita nggak pernah praktek, seperti kayak Cenci itu antara lain ya membantu kita untuk memang tidak berpikir, artinya tidak berpikir, atau yang you katakan tidak berlebihan pikirnya atau apa, tapi sebetulnya itulah kelebihannya leluhur kita orang dulu itu, memang dia mikir kalau perlu gitu. Kita kan kalau nggak perlu juga mikir ya tuh. Buat jadi demensia itu loh, demensia itu bablas loh, bukannya nggak bisa mikir, dia kekencengan mikir sampai udah blong. Nah, makanya saya kira kesadaran itu bisa mengontrol pikiran ya, gitu. Jadi kita tidak dikontrol oleh pikiran kita ya, tapi kita yang bisa mengontrol. Tuh, jadi pikiran itu mesti jadi good servant, bukan ya, jadi itu jadi pelayan kita ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh pikiran-pikiran kita. Siapa yang nggak dikuasai oleh pikirannya? Semua ini kesurupan ini orang-orang. Ini kesurupan, kesurupan agama, kesurupan kekuasaan, atau kesurupan hobi, kesurupan Cenci. Jadi sesuatu yang berlebihan, ya itu menyebabkan ya akan menghasilkan dampak yang negatif ya, termasuk juga di dalam respon ke kesehatan kita ya.
Iya, tapi ini malah lebih daripada itu. Itu benar sekali, artinya semua kalau bicara itu tahu kan yin sama yang gitu kan, harmoni, semua itu keseimbangan. Iya, tetapi step berikutnya itu melampaui harmoni itu, melampaui keseimbangan itu. Itu sebetulnya kita punya leluhur itu bukan cuma keseimbangan, tetapi dia sudah melampaui. Itu yang tadi itu, melampaui benar salah, melampaui dualitas pikiran atau. Jadi ini bicara tentang wisdom ya, Pak Eki ya, tentang kebijaksanaan. Ini bukan lagi bicara tentang pikiran dan knowledge ya. Betul sekali, betul sekali. Itu ada beda yang sangat hakiki antara knowledge dengan wisdom yang tidak disadari. Dianggap knowledge itu wisdom. Bukan, beda ya. Knowledge tidak akan membawa kepada kebahagiaan. Cuma wisdom yang bisa membawa kita kepada kebahagiaan, kepada pembebasan, kepada kedamaian. Ya. Betul. Sukacita itu bukan pengetahuan bisa terkait dengan ekspresi ego itu ya. Tapi kalau tadi wisdom itu terkait dengan kepasrahan, ketidaktahuan gitu kan ya. Kesadaran gitu ya. Sebenarnya ego itu disingkirkan atau terpinggirkan ya, terlampaui mungkin, terlampaui bahasa lainnya. Pikiran juga terlampaui. Pikiran itu yang menjadi dasar dari knowledge itu kan datang dari pikiran. Nah di sini yang tadi katakan itu, bisa nggak orang itu melampaui pikiran, melampaui diri, melampaui egonya, sehingga mencapai ya katakanlah wisdom itu dari keheningan, dari pikiran yang diam, sebetulnya itu. Wah, menarik Pak Eki diskusi kita nih. Kita lanjut kapan-kapan lagi Pak Eki. Meskipun nanti sudah kembali ke Sydney, kita masih terus ngobrol ya. Silahkan, masih ada kesempatan yang positif, yang produktif. Iya. Tapi terima kasih nih Pak Eki. Terima kasih saya juga. Tapi yang penting prakteknya dulu ini, paham? Oh iya, makanya kan praktek itu perwujudan dari niat, dari awareness ya, jadi memang ujung-ujungnya itu yang penting. Karena itu yang dikatakan dalam kita kan, kita punya itu wisdom kita itu, ilmu tanpa laku itu omong kosong. Laku tanpa ilmu oke. Karena akhirnya nanti kan pada waktu dijalankan, misalnya kayak Cenci itu kan tahu sendiri, ini maksudnya. Oh ini yang benar. Itu bisa ada semacam learning by doing ya. Itu. And the goal is in the process. Sama dengan sukses, itu adalah perjalanan bukan tujuan gitu ya. Bukan. Iya. Baik Pak Eki, terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Salam sehat.